1 Petrus pasalnya yang ketiga, 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Haleluya. Saya dikasih tugas untuk menyampaikan satu tema mengenai kebangkitan, kuasa kebangkitan Kristus. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat jemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tentunya pagi hari ini saya akan langsung saja melihat apa tujuan atau efek makna bagi kita orang yang percaya dalam kita menyikapi kebangkitan Yesus. Alkitab dikatakan di sini bahwa kebangkitan Yesus membuat kita dilahirkan kembali dan kita mendapatkan suatu kehidupan yang penuh pengharapan. Saudara, sedikit saya melihat, saya pelajari kata penuh pengharapan oleh karena kebangkitan Yesus, itu memakai kata elpis. Elpis itu sesuatu yang meyakinkan kita untuk akan datangnya satu keadaan yang baik menghampiri kita. Jadi kebangkitan Yesus membuat kita punya keyakinan, ya, keyakinan bahwa akan datangnya sesuatu yang baik untuk memenuhi hidup kita. Sekalipun saudara kita berada di tengah-tengah dunia dalam kondisi yang tidak baik, tapi Alkitab memberikan pengharapan kepada kita lewat kebangkitan Yesus, bahwa kebangkitan Yesus itu memberikan kita, ya, jaminan bahwa akan datangnya sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Amin. Dunia memberikan informasi bahwa akan datangnya masa yang suram. Kita akan menghadapi hari gelap. Kita akan menghadapi situasi-situasi yang buruk. Itu prediksi dunia, itu apa kata dunia. Tetapi pagi hari ini saudara, apa kata firman Tuhan, bahwa kebangkitan Yesus membuat kita punya pengharapan untuk menghadapi hari esok. Amin. Amin. Hari ini sekalipun mungkin kita masih dalam keadaan situasi yang tidak baik, kita sedang dalam kondisi dalam pergumulan, kita sedang ada dalam persoalan, ataupun mungkin masih ada yang sedang dalam keadaan sakit. Ada satu kondisi, ada satu keadaan yang belum membaik. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan dikatakan di sini bahwa kita punya pengharapan. Amin. Amin. Untuk datangnya sesuatu yang baik menghampiri kita. Untuk datangnya sesuatu yang baik menghampiri pelayanan kita, menghampiri keluarga kita, menghampiri pekerjaan kita, menghampiri rumah tangga kita. Sesuatu yang baik di depan kita, menanti kita. Yang boleh dunia ini berkata bahwa akan ada satu masa yang lebih sulit lagi di hadapan kita, masa yang lebih sukar lagi di hadapan kita. Tapi kebangkitan Yesus memberikan kita jaminan bahwa kita dapat berkata, sesuatu yang baik akan menghampiri hidup saya, sesuatu yang baik akan menghampiri pelayanan saya. Itu. Haleluya. Lalu yang kedua, saudara,
Kebangkitan Yesus Kristus memberikan kita damai sejahtera. Amin. Mari coba kita lihat dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-20. Yohanes pasalnya yang ke-20. Di ayatnya yang ke-19. Dikatakan di sana, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu." Hal yang pertama yang dilakukan Yesus ketika dia bangkit dari kematian, dia jumpa dengan murid-muridnya. Perkataan yang dia sampaikan, "Aku memberikan kamu damai sejahtera." Jadi kebangkitan Yesus, saudara, memberikan damai sejahtera. Lalu menjadi pertanyaan, damai sejahtera yang seperti apa yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-murid? Kalau kita lihat narasi ini, cerita ini, ya, ini adalah satu kondisi di mana murid-murid sedang dalam perasaan takut. Rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, ya, menguasai murid-murid. Tapi di tengah-tengah ketakutan itu, Yesus datang, ya, di tengah-tengah persekutuan mereka, menghampiri mereka dan berkata, "Damai sejahtera kuberikan bagi." Kalau kita mundur di Yohanes pasalnya yang ke-14, Tuhan pernah berkata begini juga kepada murid-murid, "Damai sejahtera kuberikan kepada." Amin. 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 Haleluya. Dan apa yang kuberikan kepadamu itu tidak sama dengan yang dunia berikan. Amin. Perhatikan baik, saudara. Tuhan berkata bahwa damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera yang bagaimana yang Tuhan berikan? Itu satu bentuk damai sejahtera yang tidak bisa dipengaruhi oleh situasi, oleh kondisi apa yang terjadi di sekitar mereka. Jadi ketika Tuhan memberikan damai sejahtera kepada murid-murid, maka damai sejahtera yang dia berikan itu tidak dapat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di sekitar mereka. Haleluya. Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tidak bisa dipengaruhi oleh kondisi yang sedang terjadi. Inilah, saudara, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada murid-murid. Kalau dunia, ya, boleh ada rasa sukacita, ada happy kalau ada sesuatu. Kalau lagi dompetnya tebal, ya, rasanya enak, ringan sekali hidup ini. Itu dunia, saudara. Kalau situasi lagi berjalan dengan aman, dengan nyaman, apa yang aku rencanakan, apa yang ku planningkan, apa yang aku sedang kerjakan itu berjalan sesuai dengan harapan, ya, itu rasanya enak sekali, tenang, damai. Tapi persoalannya ketika sesuatu yang direncanakan, sesuatu yang sedang dibuat itu tidak berjalan sesuai dengan harapan, ya, bahkan berjalan berbalik dengan apa yang diinginkan. Terjadi satu suasana kemelut. Tapi Tuhan berkata, damai sejahtera-Ku yang kuberikan kepadamu, itu damai sejahtera nggak bisa dipengaruhi, ya,
Ketika situasi-situasi yang kita harapkan itu nggak jalan dengan sesuai yang kita impikan, damai sejahtera sukacita itu nggak hilang, saudara. Amin. Ketika ada sesuatu yang hilang dari kita, ketika ada sesuatu yang kurang dari hidup kita, damai sejahtera Tuhan tidak berkurang di dalam hati kita. Itu. Amin. Suatu ketika Tuhan Yesus berada bersama dengan murid-murid di atas kapal. Lalu Alkitab berkata di atas perahu itu Yesus tertidur. Benar? Situasi begitu berkecamuk. Murid-murid kacau, galau semuanya. Tapi Alkitab berkata, saudara, Yesus tertidur. Yesus tertidur. Haleluya. Lalu kenapa Yesus bisa tertidur sedangkan situasi, kondisi, keadaan begitu mencemaskan, begitu mengkhawatirkan? Apa yang membuat Yesus bisa tertidur dengan tenang di sana? Karena itu yang tadi dia katakan, damai sejahteraku. Haleluya. Damai sejahtera yang Tuhan miliki, ya, itu tidak bisa, ya, dipengaruhi oleh situasi. Dia bisa tertidur karena dia punya damai sejahtera yang tidak bisa dipengaruhi oleh angin, oleh badai, oleh gelombang. Gak bisa. Nah, damai sejahtera inilah, saudara, yang Tuhan berikan kepada kita ketika gelombang kehidupan, gelombang pelayanan datang menerpa pelayanan kita, menerpa keluarga kita, ya, menerpa orang-orang yang kita layani, ya. Maka damai sejahtera itu adalah cukup bagi kita untuk kita bisa bertahan dan menghadapi setiap gelombang-gelombang itu dan berjalan dengan tenang. Amin. Amin. Satu ketika Alkitab berkata, Tuhan Yesus dibawa ke tempat, ke suatu tebing untuk dijatuhkan di sana oleh orang-orang pada waktu itu. Tapi Alkitab berkata, ya, di dalam kitab Lukas pasalnya yang keberapa itu, Yesus berjalan di tengah-tengah mereka. Kenapa saudara Yesus bisa mampu berjalan? Padahal dia berada di kerumunan orang-orang yang akan mencelakakan dia. Dia berada dalam situasi yang menakutkan. Tapi Alkitab berkata Yesus berjalan begitu dengan tenang. Tidak ada ketakutan yang tersirat waktu Yesus berjalan melewati orang-orang yang mau mencelakakan dia. Itu artinya bahwa ada damai sejahtera yang ada di dalam hatinya. Damai sejahtera itu mampu menguasai dia sehingga sekalipun, ya, dia ada di tengah-tengah musuh yang akan mencelakakan dia, tapi dia bisa dengan tenang untuk berjalan, untuk melangkah. Haleluya. Berapa banyak musuh yang ada di sekitar kita? Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya di Mazmur pasal yang ke-27 itu, bahwa di sekeliling Daud itu ada begitu banyak musuh-musuh yang mengelilingi dia. Tapi di ayat yang keempat dan kelima kalau tidak salah dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Pada waktu begitu banyak musuh mengelilingi dia, ya, tidak ada ketakutan, tidak ada kegentaran. Karena apa? Karena ada damai sejahtera Tuhan yang membuat dia merasa tenang. Amin. Lalu saudara, ya, kalau kita diberikan damai sejahtera oleh Tuhan, damai sejahtera itu bukan hanya bisa membuat kita tenang di saat kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan yang terjadi di sekeliling kita. Tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan juga itu harus kita bawa.
Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau kamu masuk ke suatu tempat, katakan apa? Shalom. Benar? Artinya damai sejahtera ini, saudara ya, ketika Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hati saya, dalam hati saudara, maka damai sejahtera itu bukan hanya untuk diberikan kepada kita, untuk kita bisa melewati masa-masa sulit di saat-saat yang sukar, untuk kita bisa melewati masa-masa yang berat, dan kita bisa tenang. Bukan hanya sejauh itu damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada saya dan kepada saudara, tapi damai sejahtera itu harus kita bawa. Artinya setiap murid harus membuat hidupnya itu membawa kabar baik, membawa berita damai. Kehadiran kita dimanapun harus, dimana orang-orang di sana harus merasakan ada damai sejahtera. Baiklah saudara, sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, setiap perkataan kita, dimanapun kita ada, membawa damai. Amin. Amin. Membawa damai. Orang mendengar perkataan kita itu merasa damai, merasa dikuatkan, spiritnya dibangun. Ya. Waktu kita menggunakan jari-jari kita ini di sosmed, biarlah itu memberikan damai ketika orang baca. Amin. Amin. Damai itu bukan hanya untuk kita, tapi damai itu harus berdampak bagi orang yang ada di sekitar kita. Yohanes pasalnya yang ke-7, saya mau berikan satu ayat saudara untuk menjadi pelajaran kita. Yohanes pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-38 dan ayatnya yang ke-39. Ya, ayat 38 dan 39 berkata begini. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Damai sejahtera tadi saudara Tuhan berikan, Dia taruh di hati kita. Di Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-38, 39 dikatakan di situ bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Terjemahan lain berkata, seperti ada satu debit air yang begitu besar meluap, dan setiap tempat yang ada di sekitar tempat di mana air itu meluap, itu akan terasa dampaknya. Amin. Kalau kita lihat saudara lumpur Lapindo itu, mungkin sampai sekarang masih keluar itu dengan debat lumpur yang jutaan yang keluar, sehingga berkilo-kilometer dari daerah itu tertutup dengan lumpur. Saya mengibaratkan mungkin saudara, apa yang dikatakan aliran-aliran air hidup yang memancar keluar dengan satu debit air yang begitu besar, itu akan menjangkau setiap tempat di mana ada anak Tuhan yang mengeluarkan aliran-aliran air hidup. Maka di sana ketika Dia hadir, aliran itu akan mempengaruhi apapun yang ada di sekitarnya. Kalau saudara pergi di satu tempat, di tempat pekerjaankah, di rumah keluarga orang-orang yang kita layani, di mana mereka tidak merasakan ada damai, banyak persoalan, banyak pergumulan keluarga, ekonomi dan lain sebagainya, marilah biarlah ketika kehadiran kita di sana, karena kita mengeluarkan satu debat air damai sejahtera yang begitu kuat, maka setiap orang yang berjumpa dengan kita harusnya
mereka merasakan ada damai yang kita Amin. Harus. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Nggak bisa orang lain nggak bisa merasakan, saudara. Karena ini satu debit air yang begitu kuat meluap. Amin. Perkataan kita itu ya, harus keluar aliran-aliran yang memberikan sukacita, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan ketenangan, yang memberikan semangat yang baru. Harus keluar seperti itu. Haleluya. Ini yang Tuhan katakan, kamu pergi ke satu tempat, bawa damai itu bukan hanya sekedar perkataan yang dilepaskan, ya. Tapi sifat, karakter, cara hidup kita, gaya hidup kita harus dirasakan oleh orang yang di luar sana bahwa ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin. Haleluya. Lalu saya ingin berbicara yang terakhir, saudara, bahwa kebangkitan Kristus itu berkaitan dengan yang kalau hari-hari ini kita sedang digalakan, apalagi Infinity Ministry dengan tema pergi menginjil, dan goalnya itu baptisan ya Pak, goalnya ya Pak, ya Pak Ketua. Mari kita lihat Roma pasalnya yang ke-36, pasalnya yang ke-6 maksud saya, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang ke-6. Kuasa kebangkitan di Kristus berkaitan dengan baptisan air yang sedang kita galakkan di hari-hari ini. Roma pasal 6 ayatnya yang ketiga, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kaitan antara baptisan dengan kebangkitan Yesus itu sangat erat sekali, saudara. Amin. Karena Alkitab berkata ketika orang itu dibaptis, kita tahu bersama bahwa dia seperti orang yang dikuburkan, diselamkan, ditenggelamkan, dikuburkan. Lalu sesudah itu dia akan bangkit keluar, mengalami satu kehidupan yang baru. Nah, Alkitab katakan di sini, waktu kita mati, waktu kita dibaptis, kita menyatu dengan kematian Kristus. Amin. Amin. Jadi bagi orang yang percaya bicara kematian itu bukan nanti akan kita hadapi. Besok kalau saya lepaskan napas saya yang terakhir, saya mati. Perkara soal kematian bukan hari esok yang ada di depan kita. Alkitab katakan ya, lewat baptisan kita seperti sedang bersama-sama di dalam kematian Kristus. Ya. Jadi kematian saya itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Saudara setuju? Haleluya. Amin. Haleluya. Loh, Alkitab katakan saudara bahwa kita bersama-sama mati dengan Dia. Jadi waktu Yesus mengalami penderitaan kematian di atas kayu salib, kita seolah-olah ada bersama dengan Dia, mati bersama Dia. Jadi bicara soal kematian bagi orang yang percaya bukan apa yang ada yang akan terjadi di depan kita waktu kita tarikan napas kita yang terakhir, bukan. Persoalan kematian itu sudah selesai, kita sudah mati bersama dengan Yesus 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Waktu kita dibaptis. Makanya orang yang percaya, Alkitab tidak memakai soal kematian bagi kita. Alkitab pakai kita beristirahat. Lalu sesudah itu saudara kita dibangkitkan
ya, mengalami satu kelahiran baru. Kelahiran baru itu kalau saudara baca dalam satu konteks seterusnya, bahwa itu berbicara tentang kehidupan yang bebas dari dosa. Kebangkitan Yesus membuat kita bebas dari kuasa dosa. Haleluya. Ada yang bilang, hidup baru dong. Kan sudah dibaptis, hidup baru dong. Hidup baru itu seperti apa? Kalau orang hidup baru, saudara, kita nggak perlu paksa-paksa untuk dia melakukan perbuatan yang baik. Beberapa 1 bulan kemarin, ya, saya membaptis seorang yang dari Protestan. Sudah sekian tahun dia nggak mau beribadah. Lalu Tuhan izinkan ketemu dengan saya, ya, dan dalam pelayanan kami, ya, akhirnya singkat cerita dia dibaptis. Nah, ketika dia dibaptis, selesai dibaptis, dia bersaksi. Dia bilang begini, Om, kok sekarang saya ya, masih pagi saya sudah putar lagu rohani. Haleluya. Di jalan saya bawa kendaraan, saya nyanyi lagu rohani. Sampai saya masuk di swalayan mau belanja, saya nyanyi lagu rohani. Orang-orang yang ada di swalayan itu sampai lihat saya. Dipikir saya orang gila. Kenapa? Kok saya sendiri bilang, saya sendiri heran dengan perubahan yang terjadi di dalam hati saya. Tadinya sekian tahun saya nggak punya niat untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, untuk doa, apalah soal agama dia katakan. Tetapi sekarang ya, dengan sendirinya saya bernyanyi, saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan, datang ke gereja. Ya. Dari dia dibaptis sampai sekarang nggak pernah apa, saudara. Haleluya. Untuk ibadah. Saya nggak telepon setiap hari dia. Sudah doa? Sudah baca firman Tuhan? Nggak perlu setiap hari saya harus ingatkan. Kenapa, saudara? Ya, karena dia sudah menjadi kehidupan yang baru. Dan kalau orang itu sudah hidup baru, rohnya diperbaharui, maka dengan sendirinya ya, dia bangkit bersama Yesus. Dia akan berjalan dengan satu DNA rohani yang baru, keinginan yang baru, keinginan rohani yang baru. Karena itu kuasa kebangkitan Yesus membuat orang-orang ya, yang kita layani dan kita giring sampai pada titik dengan formulasi yang benar. Mereka melakukan baptisan air ya, keluar dari baptisan air dengan kehidupan yang baru. Maka Bapak Ibu saudara-saudara, setiap kita hamba-hamba Tuhan, kita nggak perlu capek-capek untuk dorong jemaat untuk ke gereja, untuk doa. Karena ada roh sendiri yang akan menarik mereka, yang akan menggiring mereka untuk mereka dengan sendirinya mencari Tuhan, mengadakan penyembahan, mengadakan doa. Saya bilang sama Tuhan, kamu sudah lebih dari saya, Pak. Haleluya. Gak berbusa-busa saudara mulut kita untuk suruh mereka melakukan yang baik, meninggalkan hal yang lama. Karena kuasa kebangkitan di dalam baptisan air, mereka bangkit dalam hidup yang baru. Mereka bebas dari dosa. Keinginan mereka berubah, niat mereka berubah, tujuan hidup mereka berubah. Karena itu saudara, mari kita berlomba-lomba untuk cari jiwa dan baptis orang tersebut. Haleluya. Karena kalau kita sampai goal untuk membaptiskan seseorang, ya, kita akan membuat orang itu menjadi orang yang militan dengan Tuhan. Ya, kita akan dipermudah. Amin, saudara. Haleluya. Karena dia sendiri, orang itu tersebut, ya, mengalami langsung ya, apa yang namanya hidup yang dibaharui oleh Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari. Haleluya.